adanya begitu gitu. Hari kematian damai gitu. Hari kematian bahagia gitu. Ada nggak? Belum pernah tahu ya. Iya, justru harus dikasih tahu. Kalau belum tahu harus dikasih tahu. Nah, hanya Alkitab, ya, hanya Alkitab yang menyampaikan hari kematian itu adalah hari kebahagiaan, hari yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Jadi itu nanti kita akan belajar, kita juga akan sampai ke sana. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Ayat 15, kita lihat firman Tuhan berkata begini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Alkitab di sini disampaikan kepada manusia, orang yang tidak memiliki pakaian rohani, kata firman Tuhan, sama dengan orang yang telanjang. Firman Tuhan berkata begini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Pernah enggak seorang pencuri ini datang ke kita, entar malam, saya mau datang di rumah kamu, saya mau mencuri. Pernah ada nggak? Itu orang bodoh namanya pencuri. Namanya pencuri, dia pasti datang dengan diam. Dia pasti nggak akan pernah kasih tahu bahwa dia akan masuk untuk mencuri. Yang dicuri oleh pencuri apa? Yang berharga atau yang tidak? Apa dia cuma curi karung gitu? Karung yang kadang nggak punya isi? Atau dia cuma curi apa gitu, topi apa semua? Nggak kan? Dia curi barang-barang yang berharga. Yesus dia akan datang ke dalam dunia. Yesus dia katakan begini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus datang seperti apa? Pencuri. Siap atau tidak siap? Satu kali kelak, siapapun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, dia akan meninggal. Dan seperti saya suka sampaikan bahwa pernah kita lihat oma opa kita udah generasi keberapa? Saya dalam keluarga generasi ketiga. Opa saya sudah meninggal, di samping papa saya semuanya sudah meninggal. Keluarga papa saya tinggal satu yang belum meninggal. Tahun kemarin papa saya meninggal. Sebulan kemudian papa saya meninggal. Kakaknya perempuan meninggal, tinggal satu lagi. Dan oma opa saya sudah meninggal. Kalau oma di sebelah mama masih ada, opa sudah meninggal. Dan keturunan generasi keempat itu udah nggak ada lagi. Nah, kita generasi keberapa yang kita hidup? Ada ke generasi kalian keturunan keberapa? Ketiga atau keempat? Generasi ketiga atau kedua kalian pernah kalian lihat nggak? Kalian punya opa, pernah lihat nggak? Pernah kenal nggak? Kalau cuma tahu di foto doang, oh ini ya, oh ini lah kakek saya ya, oh ini mukanya. Nah, mereka udah pergi, udah meninggal. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tidak datang seperti pencuri, tetapi Yesus dia datang sebagai mempelai pria yang akan datang menjemput gerejanya, yaitu orang-orang percaya, untuk dibawa masuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya di surga. Itu. Jadi bagi orang dunia,
Yesus datang seperti pencuri. Karena mereka kasihan. Mereka nggak tahu kapan mereka meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, dan Tuhan nggak pernah kasih tahu. Antara besok nanti siap-siap ya, siapa jemput, pernah nggak ada. Kecuali temannya bilang, yuk besok kita jalan yuk, nanti besok dijemput. Nah, itu ada perjanjian. Sama Tuhan nggak ada perjanjian tentang kematian. Ketika kita lahir tidak ada namanya tekad kontrak. Ya, saya lahir nanti, saya akan lahir 78. Ketika saya lahir kan saya masih belum tahu membaca, belum tahu menuliskan, nggak ada pegang pulpen. Siapa yang bawa pulpen ketika lahir? Gitu, bawa pulpen, bawa pena apa kertas. Terus ada surat perjanjian di situ. Nanti ntar kamu mati umur 70-an ya. Nggak ada. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempersiapkan hari kematian. Kenapa anak-anak sekolah? Kenapa sekolah? Ya, kenapa jalan sekolah itu? Supaya pintar buat masa depan. Benar kan? Ya kan? Orang anak-anak disuruh sekolah jadi pintar. Untuk apa? Untuk masa depan kamu. Supaya masa depan kamu masa depan yang baik. Nggak seperti kami, nggak seperti orang tua. Karena kalau orang tua kan ngomong begitu. Kamu harus sekolah dengan benar ya, sekolah dengan baik ya, sekolah dengan sungguh-sungguh. Supaya nggak seperti kami, orang tua. Ya orang tua supaya apa? Itu mempersiapkan masa depan anak-anak. Tapi pernah nggak kita ngomong tentang masa depan kita? Ya, kita pernah nggak ngomong, kita duduk, kapan nggak mati? Kapan nggak matinya ya? Kalau mati nanti gimana? Kalau mati masuk surga atau enggak? Kalau mati siapa yang jemput kita? Kalau mati ntar gimana keadaan kita? Gimana keadaan keluarga kita? Pernah nggak kita pikir begitu? Kita berpikir tentang kematian. Ya kita pikirkan apa? Besok bangun pagi, mau sekolah, mau begawe, mau masak, mau cuci baju, semua yang kita pikirkan semua tentang itu. Kalau anak-anak sekolah yang dia pikirkan, besok mau sekolah, mau ketemu dengan teman ini, mau ketemu dengan itu, habis apa namanya? Pelajaran, mau istirahat, mau makan ini, mau makan itu, semua udah ada di pikiran. Ya kan? Udah ada di konsep pikiran kita. Nanti besok mau ketemu sama ini di sekolah, mau kongke-kongke. Bukannya belajar, mau kongke-kongke. Keluar dari sekolah, mau kongke-kongke boleh. Ya. Kita nggak mau persiapan. Kalau saya di sekolah, kalau saya mati gimana kira-kira ya? Saya lagi dalam perjalanan, ketika saya mati gimana kira-kiranya? Nah, pengertian tentang kematian. Kematian memiliki pengertian begini. Kesehatan mulai menurun, kekuatan juga mulai menghilang di dalam hidup, dan mulai terjadinya perpisahan antara tubuh, jiwa, dan roh. Itu pengertian tentang kematian. Dan kematian juga memiliki pengertian bahwa orang yang mati atau orang yang meninggal, dia berhenti dari semua aktivitas kehidupannya. Siapa yang mati terus dia masih mati, misalkan ini jam 1, jam 2 dia mati, terus jam 3 kemudian dia masih beres-beres petinya gitu. Oh enggak, saya mau petinya saya begini gitu, dia bangkit lagi. Oh jangan, itu salah peti begini, nggak boleh, harus begini. Terus dia tuntut di kubur, sini yuk, ini lubang saya ya, galinya begini, nggak boleh begini, harus ditaruh ini. Pernah nggak? Kalau ada pasti orang yang bikin kabur semuanya. Namanya orang meninggal. Kira-kira nih, orang meninggal, terus dia bangkit. Reaksi kita gimana? Kita lagi di depan peti ini udah 3 hari. 3 hari dia di situ, udah disembayangin pasti kan. Orang pada kumpul, tiba-tiba dia bangkit. Lari atau kabur, ngacir kan? Jadi orang yang meninggal, dia berhenti dari semua aktivitas hidupnya. Pernah gak kita lihat orang yang meninggal,
terus dia pakai pakaiannya sendiri. Udah keras, namanya orang mau meninggal, udah keras pasti dipakein Pak. Jadi kematian itu ketika orang meninggal, dia sudah tidak bisa untuk menolong hidupnya. Dia tidak bisa menolong orang lain. Dia juga sudah tidak bisa melakukan semua aktivitas hidup di dalam hidupnya. Orang juga yang meninggal, kematian memiliki pengertian. Orang tersebut diambil dari segala kehidupannya. Jadi dia diambil dari, kalau dia sebagai kepala keluarga, ketika dia meninggal, dia diambil dari kehidupan keluarganya sebagai seorang ayah. Bahkan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya, ketika suami meninggal, kadang kita kehilangan pengharapan, kehilangan nakoda, kehilangan pemimpin, kehilangan arah. Nanti kita kalau suami meninggal atau udah meninggal, ntar mau gawe apa? Nah, itu dia. Karena nggak dipersiapkan. Kita nggak mempersiapkan diri kita untuk kita bangun apa kek, gitu. Ya. Kita buat sesuatu, berharap kepada suami. Ketika suami pergi, ya kita nggak tahu kita mau buat apa. Stres, karena kan orang stres. Istri jadi stres karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan hidupnya ketika nanti suaminya meninggal. Nah itu nanti ada pembelajaran lain lagi ya. Saya sekarang sedang mau berbicara tentang mempersiapkan hari kematian. Kenapa sih kita harus mempersiapkan hari kematian itu? Nah, dan juga kematian itu, kalau kita seorang ibu, maka kita juga terambil dari kehidupan keluarga kita. Kita meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, dan meninggalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita anak, ketika kita meninggal, kita juga meninggalkan orang tua, kita meninggalkan kakek nenek kita, kita meninggalkan kakak adik kita. Jadi semua kita tinggalkan. Ketika kita meninggal, kita juga terambil dari orang-orang yang kita sayangi, dari orang-orang yang kita kasihi. Seperti saya katakan minggu kemarin. Oleh karena itu, ketika kalian atau kita masih diberikan kesempatan hidup dengan orang tua, hormatilah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, cintailah orang tuamu. Karena apa? Ketika dia meninggal nanti dan kita belum memberikan kepada mereka kasih atau cinta itu, kita kehilangan kesempatan untuk mengasihi orang tua. Nanti dia udah di peti baru kita nangis lagi. Aduh, mama udah pergi dulu. Saya belum melakukan ini, saya belum melakukan itu. Kalau dia bangun, siapa suruh? Udah waktu masih hidup kamu nggak peduli. Ya, oke. Nah, kematian juga dia terpisah. Kehidupannya itu terpisah, tubuhnya itu terpisah dari jiwa dan dari roh. Ketika dia mati, tubuhnya menjadi kaku. Orang kalau mati, kecuali dia ada di luar negeri sih, ada beberapa orang aja, hanya orang-orang yang udah kehilangan akal sehat, nggak mau dikuburkan pasangan hidupnya, dia tidur dengan mayatnya, mayat pasangannya, berbau, tapi ya udah kehilangan akal sehat. Pernah nggak kita lihat orang yang mereka sayangi gitu, orang yang mereka cintai gitu, orang yang mereka hormati gitu, ketika meninggal ditaruh satu tempat, ruangan khusus di rumah, ditaruh di situ, nggak dikuburin kemana? Paling orang gile, mayat nggak dikubur. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan hari kematian kita. Jadi ketika dia meninggal,
tubuhnya itu juga menjadi kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ketika itu juga firman Tuhan berkata begini. Jadi orang ketika dia meninggal, rohnya itu kembali kepada Tuhan. Tubuhnya itu di mana? Ditanam. Kenapa ditanam? Kenapa ditanam? Supaya nggak bau. Nah, ditanam juga karena kita menghormati. Tapi kalau kita menghormati, kenapa ditanam ya? Ya kan? Katanya menghormati, tapi ditanam gitu. Oke. Ayub pasal 34 ayat 14. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita baca ayat itu karena apa? Tuhan. Bukan karena kita. Bukan karena kita hebat, kita kuat, kita bisa. Bukan. Karena Tuhan. Jika Ia menarik kembali rohnya. Jadi Tuhan kembali memberikan kepada kita apa? Rohnya. Jika Ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, ayat 15, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi ingat baik, kalau kita masih hidup, engkau masih bernafas sampai hari ini, itu karena Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup dan menyenangkan hati Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan juga mengasihi orang-orang yang bisa kita yang mengasihi kita. Karena ketika kita mati, firman Tuhan bilang ketika Tuhan ambil rohnya, jadi Tuhan yang berhak mengambil rohnya itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan ambil roh yang Dia taruh dalam hidup kita nggak bisa komplain, Tuhan tunggu dulu dong, gua belum tobat nih Tuhan, gua belum sungguh-sungguh nih Tuhan, saya belum serius nih Tuhan, jangan ambil dulu saya. Tuhan bilang, siapa suruh nggak mau serius. Oleh karena itu kita harus kembali sungguh. Saya mau tanya, sekedar tanya. Manusia kan dibuat dari debu dan kembali kepada debu. Yang manusia makan itu sayur atau debu? Itu tanah itu. Tanah di dalam tanah, dia isap sari-sarinya bertumbuh dari tanah. Terus kita makan. Jadi kita makan tanah karena kita dibuat dari tanah. Buah-buahan dari tanah kan? Buah apapun itu dari tanah, tumbuhnya dari tanah. Mana pisang tumbuh dari pohon pisang? Kalau dia bukan tumbuh dari tanah, pernah lihat kan? Pohon pisang tumbuh di batu-batu itu. Pernah lihat? Pohon pisang tumbuh di bawah pohon tumbuh di atas pohon yang besar. Gak pernah ada kan? Oleh karena itu kita terbatas. Kalau manusia diciptakan dari besi, pasti makan besi. Siapa yang bilang kamu bisa makan besi? Janganlah. Ya, Pokok ke-12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kita lihat ketika kita mati nanti, roh kita kembali ke Tuhan. Tubuh ditanam. Jiwa kemana? Jiwa kemana? Jiwanya ketika meninggal, ada yang pergi ke neraka, ada yang pergi ke surga. Ya itu. Yang akan dihakimi adalah jiwa. Jiwa dan tubuh yang akan dihakimi. Kenapa?
Karena yang menikmati semua keindahan dunia adalah jiwa dan tubuh. Yang menikmati segala keindahan dunia adalah mata. Keinginan-keinginan lahiriah, keinginan-keinginan daging kita, itu yang akan dihakimi. Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi satu kali kelak, tubuh yang udah ada di kubur sana, yang ada di kuburan sana, kalau tubuhnya atau orangnya ketika dia meninggal dan nggak percaya Yesus, dia akan dibangkitkan. Ketika tubuhnya dibangkitkan, jiwanya ditaruh di dalam tubuh itu dan ditaruh di dalam namanya neraka, tempat penyiksaan, tempat yang penuh dengan penderitaan. Tidak ada satu orang pun yang bisa untuk mengeluarkan manusia dari sana, karena itu udah akhir dari segala-galanya. Jadi selama kita masih hiduplah takut akan Tuhan. Karena ketika kita sudah meninggal, kita nggak bisa datang lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong dong, kasih gua hidup lagi. Gua mau tebus kesalahan yang lalu-lalu. Tuhan udah dikasih tahu, nggak mau dengar. Ya. Jadi jiwa di mana? Ditaruh di mana? Di neraka. Jiwa yang seperti apa? Jiwa yang tidak percaya kepada Yesus. Jiwa-jiwa yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, mereka lah yang akan ditaruh di neraka. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Saya nggak akan jelaskan ini, hanya waktu. Dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, yang menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan berkata, kalau supaya jiwa kita nggak masuk di neraka, harus mengasihi firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya makanan jiwa yang akan menyelamatkan jiwa kita dari penghakiman di dalam api neraka yang kekal itu. Jiwa kalian kasih makan apa di hari-hari? Apa yang mengisi jiwa? Kalian yang tahu itu. Kalian sendiri yang ngerti apa yang kamu kasih makan jiwamu hari-hari. Kalau kamu kasih makan jiwamu dengan handphone dan semua yang kamu lihat di dalamnya, ibaratnya engkau sedang merusak jiwamu itu. Engkau sedang merusak keselamatan itu. Engkau sedang merusak masa depan jiwamu itu. Kalau engkau isi jiwamu dengan hal-hal yang bukan firman yang kau baca di sana. Apalagi sehari-harian kalian main HP aja, itu kalian itu merusak jiwa kalian. Bukan hanya merusak saat ini, saat yang akan datang pun kalian merusak. Jadi Tuhan cuma kasih kalian apa? Pilihan. Yuk, 1 Petrus 1 ayat 9. Jadi betapa pentingnya makanan jiwa. Dan makanan jiwa juga selain baca firman adalah beribadah, berbakti kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi untuk supaya jiwa kita diselamatkan dari api neraka atau dari penyiksaan nanti, firman Tuhan bilang hidup di dalam iman. Iman artinya begini, percaya sepenuhnya Yesus adalah Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Oke, di perpendahuluan udah banyak 10 lebih. Kita masuk kenyataan yang pertama. Kenapa kita harus mempersiapkan kematian yang penuh dengan kebahagiaan?
Karena kematian adalah sebuah hal yang pasti. Jadi kematian adalah sebuah kepastian atau suatu kepastian yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat dihalangi, dan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kita nggak bisa datang ke Tuhan bawa uang miliaran gitu. Tuhan nggak pernah bilang begini juga di dalam Alkitab. Orang yang paling kaya mereka yang paling lama mati. Kasihan sama orang yang miskin, ya kan? Dia punya uang triliunan, dia paling lama mati, dia bisa sogok surga. Surga bisa disogok gitu. Tuhan, ini gua kasih lu duit ya. Jangan ambil dulu gua masih mau hidup nih, mau senang-senang nih. Mazmur 89 ayat 47 dan 48. Firman Tuhan berkata begini. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Selanjutnya, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Firman Tuhan berkata begini, ingatlah apa umur hidup itu. Umur itu singkat. Umur itu sangat-sangat singkat. Kalau umur itu singkat, maka kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mempergunakan itu sebaik-baiknya. Hanya untuk apa? Untuk Tuhan. Supaya ketika kita dipanggil nanti, Tuhan yang memanggil kita dan membawa kita masuk di dalam kerajaan-Nya di surga. Jadi kematian itu adalah sebuah hal yang pasti. Ayat 14 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Kalau pohon, Firman Tuhan berkata ayat ke-7, karena bagi pohon masih ada harapan apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Ayat yang ke-8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tumbuhnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Kalau pohon katanya Firman Tuhan bilang, kalau ditebang dia mati, dia masih ada tumbuh tunas. Kalau orang mati bertunas. Ketika mati tak dikubur, ketika dikubur 3 hari kemudian ada tunas-tunasnya. Ya bangkit lagi. Ya seperti papa saya kan setahun. Itu sini 1, papa saya ada setahun kan, 12 bulan kan. Ada 12, papa saya kan enggak. Ya, berarti masih pohon lebih berharga. Manusia lebih berharga kali. Ya. Ayat 10. Tetapi, nah itu firman Tuhan bilang ini. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Jadi ketika manusia mati, gak lagi ada daya, gak lagi ada upaya, gak lagi ada kehidupannya. Tapi nanti ada kehidupan yang kekal yang menunggu kita. Ya. Yuk. Yang berikut, jadi kenapa kita harus mempersiapkan kematian? Karena kematian itu adalah sebuah kepastian yang gak bisa ditunda oleh siapapun dan gak pernah diundang oleh siapapun. Tapi kematian pasti akan datang. Orang gak pernah undang kematian kecuali orang yang stres. Berikut, yang kedua, kenapa kita harus mempersiapkan kematian? Ayub pasal yang ke-14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata apa? Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh apa? Kegelisahan. Siapa di
di antara kita yang nggak pernah gelisah gitu? Pernah nggak kita hidup nggak gelisah gitu? Pernah hidup nggak kita hidup tenang aja, adem aja, enteng aja? Pernah nggak? Tetap ada namanya kegelisahan. Kenapa? Karena banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita pingin, banyak hal yang kita pingin gapai, kita pingin capai, kita pingin lakukan, kita pingin nikmati, tapi kita tidak dapat menikmatinya. Karena apa? Karena kita tidak berjuang untuk bisa memiliki itu. Atau kita punya kerinduan, tetapi kita tidak punya finansial yang cukup untuk bisa mencapai. Nah, firman Tuhan berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Kalau yang lahir dari laki-laki berarti panjang umur. Nggak ada kan? Yang lahir dari laki-laki mah nggak ada. Ya. Lahir semua dari perempuan. Ayat 2. Ayat 2, Ayub. Tadi ayat 2 bilang apa? Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi firman Tuhan mengumpamakan bahwa manusia itu seperti bunga yang berkembang. Bunga itu ada waktunya dia mekar dan ada waktunya dia mati. Ada waktunya dia layu dan tidak ada harganya sama sekali. Yang ada dibuang di tempat sampah. Nah, kehidupan kita firman Tuhan bilang kita seperti bunga. Ada waktunya bunga itu bertumbuh dan dia berkembang. Ketika dia berkembang, firman Tuhan juga berkata, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga harus bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa ditebus kembali. Waktu tidak akan pernah datang kedua kalinya. Pernah nggak waktu datang kedua kalinya? Nggak pernah kan? Oleh karena itu pergunakan waktu yang ada, karena hidup ini singkat. Yang berikut, yang ketiga, kenapa kita harus mempersiapkan kematian? Karena kembali, kematian ini tidak pernah memandang usia. Kematian tidak pernah memandang umur orang. Kematian tidak pernah memandang kasihannya dia masih kecil. Jadi Tuhan tidak pernah lihat dia masih kecil, udah jangan dulu dia diambil, nggak boleh dulu dia pulang karena dia belum melakukan apa-apa. Dia kan masih belum bisa hitung. Malaikat kan nggak pernah ngomongin sama Tuhan, Tuhan itu kan masih belum bisa hitung, masih belum bisa baca loh Tuhan. Jangan diambil dulu. Itu yang udah berkotak itu udah tua banget, ingin mati, nggak mati dia dulu Tuhan. Tuhan nggak begitu ya. Kalau udah waktunya diambil pasti diambil. Kalau waktunya meninggal pasti meninggal. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 4. Jadi kematian dia tidak pernah memandang usia. Pengkhotbah 6 ayat 4, sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Anak gugur ini apa? Belum lahir udah digugur. Alkitab udah catat loh. Jadi banyak yang menggugurkan anak. Alkitab ini pengkhotbah ini ditulis sekitar 4.000 tahun yang lalu. Jadi 4.000 tahun yang lalu Alkitab udah tulis bahwa akan ada anak-anak yang digugurkan. Kenapa? Pertama, karena hamil di luar nikah. Nah, orang anak hamil di luar nikah akhirnya digugurkan. Alkitab udah ngomong. Ada juga yang digugurkan kenapa? Karena memang nggak boleh melahirkan. Karena ketika melahirkan dia bisa meninggal. Itu karena medis yang menggugurkan itu. Oke, terus Yeremia 16 ayat 6. Jadi kematian itu nggak memandang usia. Yeremia 16 ayat 6. Besar kecil akan mati di negeri ini. Orang besar banget, orang kecil banget, orang kaya banget, orang miskin banget, orang yang terhormat banget, orang bilang dia konglomerat
kepada kaum melarat, pasti mati. Gak ada yang gak akan mati. Jadi semua orang pasti akan mati. Segala usia pasti akan mati. Nah, kalau segala usia akan mati, berarti kita sedang antri. Tapi kita nggak tahu kapan kita diambil. Kita nggak tahu kapan kita dicabut. Kita nggak tahu kapan kita check out. Nah, nggak tahu. Oleh karena itu apa? Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, ini juga. Nah, kematian itu juga tidak memandang tempat dan waktu. Ya, saya akhiri dengan ayat ini. Jadi kematian tidak memandang tempat dan waktu. Kisah Rasul pasal 12. Jadi Tuhan gak pernah bilang begini, dia gak siap, jadi jangan dipanggil. Oh, dia siap banget, panggil yuk. Oh, dia orangnya ini, karena dia bodoh, ambil aja ya. Dia pintar banget, jangan Kak. Oh, dia raja ya, jadi jangan diambil dulu. Dia orangnya pemulung, ambil aja. Malah pemulung yang banyak hidup, banyak sehat pemulung. Karena pemulung makan apa aja mereka mau makan. Coba kita makan yang ada di tempat sampah. Pernah nggak kita makan yang tempat sampah dari dibuang kita mau makan? Nggak. Hanya pemulung. Kita kan bukan pemulung. Oleh karena itu kalau orang makan. Jangan dibuang-buang makanan. Hargailah itu. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 21 sampai 23 saya baca. Pada suatu hari yang ditentukan, hari yang ditentukan, berarti dirancang, dipersiapkan hari sebuah ada perayaan yang besar. Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Woi, banyak banget warganya. Undang semua warga. Kalau mungkin Jokowi datang di Bangka, semua undang orang-orang, terus dia lagi berpidato di kalayak ramai orang banyak kan? Banyak pakaian kebesaran raja. Nah, ayat 22. Dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ada kebanggaan. Jadi jangan kita bangga dengan apa yang akan kita capai nanti. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, jangan engkau bangga dengan itu. Kalau engkau jadi orang hebat, jangan bangga dengan itu. Kalau engkau diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, menjadi orang yang terkenal, jangan bangga dengan itu. Dan jangan membanggakan popularitas. Ayat 23. Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan. Lagi anak-anak berpidato, lagi anak-anak kampanye misalkan, sekarang lagi kampanye nih kan, entar lagi musim kampanye kan, lagi kampanye, pilih saya hebat, saya bangun jembatan ini, saya bangun jalan ini, saya bangun, siapa yang mau dibangun rumah? Mau kan? Angkat tangan. Setelah jadi kan dibangun. Yang dibangun jembatan kayu. Lagi asik-asik ngomong, ditampar sama malaikat, mati di situ. Kalau malaikat yang tampar nggak tahu kepalanya kemana gitu. Gimana kira-kira kalau malaikat yang tampar gitu, sekali ditampar gitu, paling putar 70 kelilingnya langsung. Kalau orang yang tampar kan kali tampar kan, paling perih sakit kan. Tapi kalau malaikat yang tampar, nggak tahu kemana kepalanya, yang putar nggak ya? Nanti kita coba, malaikat tolong tampar sih, mau lihat gimana. Ya, oke. Jadi ingat baik, kematian dia tidak memandang waktu dan tempat. Terus dua raja-raja pasal 9. Jadi siapapun manusia, dia pasti akan meninggal. Tadi lagi pidato, ya kan? Lagi pidato dibunuh, mati. Dia nggak bilang, ya, dia nggak berpesan. 2 Raja-Raja 9 ayat 30. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Izebel mendengar
Ia mencalak matanya, dihiasilah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Seorang ibu suri lagi pakai make up, lagi merias, lagi apa? Mau bersolek supaya tampil cantik, tampil menawan, tampil megah. Ayat 33. Ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding kuda. Mayat pun terinjak, lagi bersolek, didorong. Lagi berhias-hias gitu, dijorokin sama orang, jatuh, mati, diinjak. Lagi bersolek loh. Ya. Jadi dimanapun, kapanpun, orang kan lagi persiapan ada perjamuan besar antara kerajaan demi kerajaan. Lagi dia mana kaca gitu. Orang kan kelihatan lagi bersolek, orang kan bersolek lagi gimana gitu, orang bersolek tegangan, tiba-tiba dijorokin oleh. Dan bukan hanya itu, mati apa? Dimakan anjing. Ya. Coba kita lihat ayatnya itu di mana? Ya, ayat 35. Ayat 35 dan 36. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Tubuhnya udah nggak ada. Yang ada apa? Kepala, tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Ayat 36. Mereka kembali memberitahukan kepada Yehu lalu berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Jadi kita melihat lagi bersolek, tapi dimakan anjing. Siapa yang pernah orang lagi bersolek gitu terus dimakan sama anjing? Nggak pernah ada. Ini satu-satunya manusia di dalam sejarah Alkitab. Matinya juga apa? Lagi bersolek diinjak sama kuda. Lagi bersolek diinjak sama kuda. Nah, pesan firman Tuhan begini. Kematian dia tidak pernah memandang waktu. Kematian dia tidak pernah memandang tempat. Kematian dia juga tidak pernah memandang usia. Kematian dia tidak pernah memandang mau dia raja kah, mau dia orang terkenal kah, mau dia orang hebat kah, mau dia orang pintar kah, mau dia orang jenius, mau dia orang bodoh sekalipun, mau dia orang yang tidak terpandang, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa sekalipun. Ketika maut itu datang, ketika hari kematian itu datang, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk menunda kematian itu. Oleh karena itu, selama Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, selama Tuhan masih memberikan kepada kita hidup, mari kita hidup dengan benar. Kita hidup dengan sungguh-sungguh di mata Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Karena apa? Karena ketika Yesus Kristus datang kali yang kedua, Dia dapati kita tidak bercacat dan tidak bercela. Dia dapati kehidupan kita layak di hadapan hadirat. Ayat yang terakhir kita baca, Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Saya baca begini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran. Jadi orang semakin tua semakin suka, orang semakin tua semakin menderita, orang semakin tua. Saya pernah tanya sama ada orang tua banget, ketemu, ya saya tanya, Pak, yang kamu rindukan apa? Mati. Capek hidup. Makanan aja udah gak ada rasa. Orang semakin tua makanannya gak ada rasa.
Ya, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi ingat baik, mau dia umur tua pasti akan meninggal. Ayat 12. Nah, ini yang harus ada dalam hidup kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus hitung hari-hari kita. Kita harus hitung setiap langkah hidup kita. Karena firman Allah berkata bahwa manusia hanya selangkah dengan kematian. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Oleh karena itu ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita siap. Ada nggak siap? Ada yang siap sih? Siap nggak kita? Kita harus siap. Kapanpun harus siap. Dimanapun harus siap. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu saya mau sampaikan begini. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, kita kerjakan semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh di mata Tuhan. Maka terutama yang harus kita jaga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang layak. Kita harus memiliki hidup yang suci. Kita harus memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Karena ketika kita memiliki hidup yang benar di mata Tuhan, ketika hari itu tiba, hari itu datang dalam hidup kita, atau hari itu tiba-tiba datang menghampiri kehidupan kita, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak akan kecewa. Karena yang menjemput kita adalah Tuhan, dan Dia membawa kita masuk di dalam kerajaan-Nya. Puji Tuhan.